Yesus, ampunilah aku, membuat Engkau menangis. Bacaan diinspirasi dari Injil Lukas, bab 19, ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta seluruh pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika berada di Yerusalem, saya berjalan dengan hati-hati menyusuri jalanan menurun dari gereja Paternoster menuju gereja Dominus Flevit. Di dalam gereja tampak jendela berbentuk setengah lingkaran dan terlihat keindahan kota Yerusalem di kejauhan dengan lembah Kidron di bagian bawahnya. Di lokasi gereja inilah orang percaya Yesus menangisi kota Yerusalem. Pada sisi bagian depan meja altar terdapat lukisan mosaik seekor anak ayam mengepakkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Lukisan tersebut mengingatkan rintihan dan ratapan kesedihan Yesus. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Kata-kata Yesus tersebut menubuatkan akan ancaman bahaya besar bagi Yerusalem. Ia mendorong mereka untuk bertobat dan datang kepadanya untuk diselamatkan. Namun kedegilan hati telah membuat mereka menolak pewartaan Yesus. Yerusalem kota damai, tapi tidak ada kedamaian karena hidup mereka dipenuhi kejahatan. Padahal hidup itu karunia Allah, pemberian Tuhan. Keterbatasan fisik manusia menyadarkan iman kita kepada pengharapan dan kerinduan untuk menemukan hidup sejati. Suatu kehidupan yang tak terpengaruh logi oleh keterbatasan dunia dan kulit daging ini. Hidup setiap makhluk berasal dari Allah, bersama Allah, dan menuju Allah. Karena kasih-Nya, kita dilibatkan ambil bagian dalam kehidupan ilahi untuk mengalami kebahagiaan dan kemuliaan-Nya. Saat itulah kita menyadari arti martabat luhur manusia. Hidup bersama Allah menjadi dasar iman gereja dan sebagai makna paling luhur dari martabat manusia dalam menanggapi tawaran Allah. Gagasan di atas menyimpulkan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya dimensi sosial, tapi juga dimensi teologal. Makna teologal
Sebagai makhluk ciptaannya, manusia mengandalkan ketergantungan hidup secara absolut kepada Sang Pencipta. Sejauh manakah kita mampu membawa damai bagi sesama? Bagaimana seandainya Yesus menilai kehidupan kita saat ini? Yesus, ampunilah aku, membuat Engkau menangis. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau melimpahkan keselamatan agar kami mampu menciptakan relasi dan kedamaian. Perkenankanlah kami menyambut karunia-Mu dengan penuh sukacita. Engkaulah sumber hidup kami, dan dengan pengantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, dan dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.